Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah kita saat ini berada di sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bagian yang ke-12, yaitu Bad'un Nuzulil Wahyi. Awal kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi wa barakatin fid dharain amin. Lamma balagal arba'ina min umrihi, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di usia 40 tahun, ba'atsallahu basyira wa nazira. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai basyira wa nazira, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Wada'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajam munira, dan beliau pula diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan, untuk mengajarkan tentang agama yang benar dan sebagai penerang bagi setiap hati manusia. Waqad budi al wahyu birru'yas shadiqah. Wahyu ini dimulai dari mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar, yang nyata. Fakana la yara syai'an fi naumi illa tahaqqaqa fi yaqadih. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu bermimpi dalam tidurnya melainkan akan benar, akan nyata dengan apa yang dimimpikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa nazala alaihi ruhul amin Jibril. Kemudian turunlah malaikat Jibril yang bergelar Ruhul Amin wa huwa yata'abbad fi ghari Hira, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW beliau dalam keadaan beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim, dan malaikat Jibril pula mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana untuk memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan yang lurus, wa yursidhum ila tiba'i dinil qawim, dan kemudian beliau juga mengajarkan bagaimana agar manusia ini bisa mengikuti agama yang benar yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab yang kita baca ini, yaitu Khulasatul Nurul Yakin, juga disebutkan pula dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, yang mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril pun mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang mana Nabi Muhammad SAW dikatakan oleh malaikat Jibril, Iqra, wahai Nabi Muhammad, bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Kemudian sampai diulangi 3 kali, bahwasanya diturunkanlah ayat surat Al-Alaq 1-5, dituntun oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pulanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Faqala zammiluni, selimutilah aku wahai Sayyidah Khadijah. Ketika setelah diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, hatta dhahaba anhu raw, ketika itu sampai hilang apa yang terdapat pada diri Nabi Muhammad, yaitu rasa takut atas yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menceritakan kepada Sayyidah Khadijah selama di Gua Hira, bagaimana ketika beliau bertemu dengan malaikat Jibril dan diturunkan surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian dengan hal itu Nabi Muhammad masih takut. Kemudian Sayyidah Khadijah menjawabnya, faqalat Khadijah, Nabi Muhammad SAW diberikan semangat oleh Sayyidah Khadijah, kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Sampai kapanpun wahai Nabi Muhammad, demi Allah tidaklah Allah menghinakanmu wahai Nabi Muhammad SAW selama-lamanya. Dengan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW, tidaklah Allah SWT akan menghinakan diri Nabi Muhammad SAW selama-lamanya.
tentu semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kisah awal kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini, maka kita ingatkan kembali sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita harus ingat bahasanya awal kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun. Yang kedua, beliau berada di Gua Hira. Dan yang ketiga, diturunkan kepada beliau yaitu surat Al-Alaq 1-5. Dan yang keempat yang perlu kita ingatkan, bukannya Nabi Muhammad SAW ini tidak bisa membaca, akan tapi berarti kekurangan bagi Nabi, tidak, melainkan itu sebagai bukti bahasanya untuk penolakan bagi orang-orang yang menganggap Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Dari hal ini harus kita fahami, harus kita hafalkan, agar kita senantiasa terus bisa menambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, rasa cinta kita kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad SAW, dan rasa cinta kita kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang berada di jalan Nabi Muhammad SAW. Semoga di kisah yang kita baca saat ini bisa bermanfaat dan barokah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.